Halo, siapa di situ? Eits. Halo teman-teman. Halo Nadia. Ini SB siapa ya? Halo SB, kamu boleh kamera dulu biar kita tahu siapa kamu atau pakai suara? Oh, ish. Halo, Halo, wish. Ziat, sebentar aku mau nyiapin PPT dulu. Oke, hari ini kita udah ada Ziat, udah ada Nadia, ada Ibu Ani Husnia. Halo, apakah ini? Ryan, sepertinya Ryan ini teman-teman. Oh, bener Ryan. Yes. Oke, halo semuanya. Kedengaran suara Kak Didit? Hai, hai. kedengeran. Oke, makasih. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Nadia gimana kabarnya? Oke, good. Ryan gimana kabarnya? Oke. Ziad gimana kabarnya? Ayo, oke. Bagus? Kabar baik? Thank you. Wah, lagi puas ngomong ya? Hehe. Oke, hari ini kita belajar lagi matematika teman-teman. Hmm, Oke, tadi pulang sekolah jam berapa kalau teman-teman? Kalau teman-teman tadi pulang sekolah jam berapa kalau boleh tahu? Ada teman-teman kalian tuh pulang sampai sore tahu? Jam 7 sampai jam 4. Wah, panjang banget ya. Kalian juga gitu ya? Kalau sekolah pulangnya sore gitu nggak sih? Enggak, Kak. Enggak. Kamu jam berapa, Ryan? Kalau pulang berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Jam 1 Oh, pulangnya. cepet. Wah, enak ya, cepet ya. Soalnya tadi yang sebelumnya ada kelas lagi matematika tuh pulang tuh jam 4, jam 3. Padahal kelas 3 SD. Keren. Dan di sini juga ada yang kelas pulang 3 sama jam 4 ada juga. Atau jam 1 semua? Eh, Aku aku di kelas udah jam 7 udah harus di kelas, terus pulang Mhm. jam 3. Oh, jam 3. Itu setiap hari? Iya, Sampai Sabtu? Atau Jumat enggak doang? sih. Cuma sampai Oh, Jumat. oh, beda ya. Ternyata ya ada yang jam 1, ada jam 3. Wow. Hmm. Oke. Emang sekolah ya ada beda-beda sih untuk sekolah di mana. Tapi kalian enjoy semua kan sekolah ya, ini ya. Karena sekolah itu bakal dikangenin kok. Nanti kalau kalian SMP, bahkan kangen SD, bahkan kangen sama teman-temannya lagi. Jadi nikmati aja masa-masa SD. Di situ kita bisa belajar sampai bermain dan ya enjoy dengan kehidupan SD. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar pertemuan 6, yaitu masih sama. Awal-awal pasti kita dimulai dengan perhitungan lisan. Dan kemudian kita akan belajar intinya nanti setelah perhitungan lisan. Nah, ini ada sifat.
penjumlahan yang kemarin dibolak-balik boleh. Kemudian ada lagi sifat satu lagi yang di penjumlahan yang di nggak beri bolak-balik tapi ini nggak urut boleh. Yang penting kita memudahkan kita mau hitung dari mana dulu. Kemudian, nah ini contohnya sih di tiga penjumlahan. Hari ini kita belajar tiga penjumlahan. Yang ini ditambahin yang ini sama ini dulu karena ini mendekati kelipatan 10 karena satuannya ini bisa kita tambahin dan nol. Berarti kan dia kelipatan 10. Dapat itu 54 plus 6 dulu, habis itu baru 18. 60 plus 18 hasilnya 78. Kalau yang ini ada yang mau jawab? Mana sama mana dulu? Atau enggak langsung jawaban boleh? 50. Gokil, keren. 50. 20 sama 30. 50. Wah, keren. Wah, dikit banget. Oke, karena perhitungan lisannya materinya dikit, kita lanjut ke Algonova. Boleh dibuka teman-teman Algonovanya. Habis itu nanti nomor satu kita kerjain selama maksimal 10 menit. Setelah itu kita kembali ke kelas untuk membahas materi selanjutnya. Nih, materi selanjutnya lebih, kita butuh beberapa konsentrasi yang lebih. Yang di refresh dulu yang belum ke buku nomor 6. Lihat tutup teman. Yang ini klik aja, lihat yang ini. Yang biru itu klik aja. Nanti udah otomatis masuk biasanya. Nah, dia boleh share screen juga.
Kak, kok gak bisa diklik? Setelah jawab di enter. Enter pakai keyboard. Yang ada di atas angka yang ada di atas ini yang terbesar kurang dari 80. Jadi turun kamu deteksi dulu angka yang kurang 80, kemudian kamu pilih angka yang terbesarnya berapa. Enter kalau udah. Wow, uh, udah ada yang selesai. Yang selesai kita tunggu dulu teman-temannya selama 4 menit. 4 menit lagi teman-teman. Hmm, masih ada 3 menit lagi. Di situ kita balik ke kelas. Yang mau ke belakang boleh ke belakang dulu, atau yang mau ambil minum boleh ambil minum dulu sambil menunggu temannya yang belum selesai.
Oke, 1 menit lagi. Habis itu kita balik ke kelas. Oke, kita lanjut ke kelas. Boleh stop share screen, teman-teman. Nanti yang belum selesai bisa dilanjutin setelah nanti habis materinya dijelasin. Oke, boleh stop share screen dulu. Yang ini yang Ziyad, tulis dulu boleh Ziyad. Nah, biar nanti kesimpan. Oke, boleh stop share screen. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kelihatan? Hmm. Kita akan belajar lagi bilangan asli, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau bilang asli di sini kita belajar mulai dari 1 sampai 100, dimulai 1, 2, 3, kemudian 88, 99, dan 100. Ini bilangan 100 pertama. Bilangan pertama itu terdiri dari angka yang 1 digit, angka 2 digit, dan angka 3 digit. Angka digit, 2 digit, dan 3 digit. Ada berapa banyak bilangan 1 digit, bilangan asli 1 digit? Nah, dari A1 sampai 100, sebenarnya 1 sampai apapun, 1 digit itu cuma 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 angka. Kemudian berapa banyak bilangan asli 2 digit? Nah, mari kita hitung jumlah 2 angka digit dari 1, 10, sampai 19. Kalau 10 sampai 19 ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka. Dari 10 sampai 19 ada 10 angka. Kemudian dari 20 sampai 29 juga sama, 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka. Dan begitu seterusnya. Dari 10 sampai 19, 10 angka. 20, 29, 10 angka. Jadi 20 angka. Kemudian tambah 10 lagi, 10, tambah 10, tambah 10 sampai 99, itu ada 90 digit angka. Oke? Nah, angka dari 1 hingga 6 ditulis berapa banyak angka yang dituliskan? Kalau ini jelas kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Tapi, kalau soalnya dibeda lagi nih. Angka dari 1 hingga 42 ditulis, berapa banyak angka yang dituliskan? Berarti kan, ya, angkanya tetap sama dong, 42. Karena 1 sampai 42. Nah, dari 20 dan 9 dituliskan berapa yang dituliskan? Kalau ini jelas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 21 hingga 30 ada 10 juga. Sebenarnya di sini nanti ada rumusnya teman-teman. Kalau kita gini juga bisa sebenarnya 21 sampai 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ada 6. Kalau ini juga ada 7. Tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada soal ditanyain berapa angkanya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kapan rumusnya? Nah, oke, nanti habis ini rumusnya pakai nanti aja ya. Kita belajar berapa angkanya dulu. Nah, tadi ada angka, sekarang ada digit. Ada angka, ada digit. Apa bedanya? 20 itu angka,
Tapi 20 ini terdiri dari 2 digit. Yaitu 2 dan 0. Jadi setiap karakter ini 2, 0, 21, 2, 2, 1, 2. Ini yang aku coret-coret ini itu digitnya. Berarti kalau ditanyain berapa banyak digitnya, kita hitung aja setiap karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 20 digit. Untuk dari 20 sampai 29. Udah jelas? Bedain angka dan digit udah ngerti semua? Oke, Ryan udah? Zed sudah? Digit dan Nadia udah? Oke. Kalau sudah kita lanjut. Nah, untuk menghitung digit sebenarnya dihitung satu persatu teman-teman. Tadi kan kita hitungnya persatu persatu tuh. Sebenarnya ngitungnya dengan cara yang lebih cepat adalah kita cari dulu dari sampai 29 itu ada berapa angka? Yaitu ada 10 angka. Karena ini terdiri dari 2 digit, berarti 10 kali 20. Harusnya ini 20 digit ya. 20 digit. Jadi dia terdiri dari 20 digit. Angkanya 10, setiap angka itu dari 2 digit, berarti dikali aja 10 kali 2. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ada soalnya teman-teman. Bilangan asli dari 1 hingga 31 dituliskan. Berapa banyak digit yang dituliskan secara total? Sebenarnya caranya gampang banget. Kita cari aja. 1 sampai 31 itu terdiri dari angka 1 digit dan angka 2 digit. Yaitu 1 digitnya 1 sampai 9. 9 digit berarti kan karena terdiri dari 1 digit. 9 angka terdiri dari 1 digit berarti 9 kali 1. Kemudian sisanya yang 10 sampai 31 yang kita pecah-pecah aja. 10 sampai 19 itu ada 10 angka. 20 sampai 29 ada 10 angka. Kemudian 30 sampai sama 31 ada 2 angka. Totalnya kan 22. Nah, ini terdiri 2 digit, kita kali 2. Hasilnya adalah 44. Kemudian kita tambah aja 44, yang 2 digit ditambah yang 1 digit tadi. Hasilnya adalah 53. Jadi bedain angka dan digit. Angka, digit itu jumlah karakternya. Karakter dihitung. Caranya adalah ya tadi kita pecah yang digit 1 berapa, yang 2 digit jumlahnya angkanya berapa, yang angka 2 digit kita kali 2, kemudian udah dapat digit masing-masing baru kita tambah gabung. Ada soal lagi nih teman-teman. Lebas memikirkan 2 angka berturut-turut. Berturut-turut berarti kayak 7, 8 atau enggak 11, 12. Ini angka berturut-turut. Diketahui bahwa jumlah angka-angka ini adalah 21. Jadi angka-angka ditambahkan angka ini maupun ini atau ini yaitu 21. Angka apa yang akan dalam pikiran Lebas? Ada yang mau jawab nggak? Angka itu kalau ditambah hasilnya 21 tapi dia berurutan. 10 dan 11. Benar banget. Pintar. 10 dan 11. Karena 10 sama 11 perutan, kemudian kalau kita tambah hasilnya 21. Sesuai. Hasilnya 21, angkanya 4. Caranya adalah sebenarnya nanti soalnya lebih ada di soal Daltonova agak sedikit kompleks dikit, tapi intinya sama. Caranya sebenarnya gini. Pertama, kalau dia angka berturut-turutnya kan diminta 2 angka. Sebenarnya caranya adalah 21 kita bagi 2. Bisa nggak? 21 bagi 2.
Nggak bisa. Caranya, kita turun satu lagi. Berarti 20 dibagi 2. Bisa kan? Hasilnya kan 10. Nah, sebenarnya hasilnya 10. Tinggal 21 dikurangi 10, yaitu 11. Sesuai berurutan juga. Atau enggak sebenarnya kita bisa ngeliat nih, oh 10 sama berapa ya? Itu udah dapat angka namanya 10. Angka keduanya kayaknya biar berurutan, misal kita tebak 9 gitu ya. Nah, 9 tambah 10 berarti 19. Oh enggak, kita naikin satu lagi yang kanannya. Oh, 10, 11. Oh, pas ternyata 10 tambah 11 itu 21. Jadi gitu caranya. Kita bagi. Nanti kalau ada soalnya ya, angkanya itu ada 3. Misalnya nanti ada 27 gitu. Nanti total 27 dan angka ada 3 dan berurutan. Itu juga gitu caranya. Kita nyari angka pertamanya dulu, kita bagi dulu 3 karena yang diminta 3 angka yang berurutan. Berarti 27 bagi 3 berapa? 9. Benar, 9. Terus kita jawab 9 nih. Terus yang berurutan, berapa berurutan? Ya tebak-tebak aja. Oke. Contoh ini kita masukin 10 dan 8. Ternyata pas 8 tambah 11, 17 tambah 10, 27. Dan berurutan 8, 9, 10. Hasilnya 27. Jadi untuk ini kita bagi dulu angkanya. Nanti angkanya nggak bisa dibagi, kita turun satu. Contohnya yang ini 21 turun ke 20. Kemudian dapat satu angka. Setelah itu kalau yang 27 kan bagi 3 bisa. Satu angka, habis itu kita coba-coba aja angka yang berurutan itu bakal totalnya sesuai atau enggak. Yang sudah ada udah paham semuanya atau yang mau ditanya dulu untuk nyari angka berurutan ini? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini tadi udah. Oke, oke, kita lebat, lebat. Nah, ada soal lagi nih. Ini beda yang sama tadi. Suri memiliki 12 lembar dalam buku catatannya. Di setiap halaman, Suri menuliskan nomornya. Berapa banyak dikit yang akan ditulis, Suri? Ingat, lembar dan halaman. Lembar itu satu kertas, terdiri dari 2 halaman. Kalau dia punya 12 lembar, berarti berapa halaman totalnya? 24. Benar, benar dia. 24. Karena satu lembar terdiri dari 2. Maka kalau 12 lembar, kita kali 2 saja. 24. Berarti ada 24 halaman. Berarti dia akan mengisi dari angka 1 hingga 24. Berarti angkanya ada 24. Tapi yang ditanya itu digitnya. Sedangkan digitnya ini ada yang 1 digit dan ada 2 digit. Ada yang mau jawab berapa digit? Dari 1 sampai 9 dulu. Kemudian 10 sampai 19. Kemudian 20 sampai 24. 1 sampai 9 itu ada 9 angka. 10 sampai 19 itu ada 10 angka. Dan 21 hingga 24 itu ada 5 angka. Jangan lupa kalau yang 2 digit ini kali 2. Ini kali 1 digit tapi dapat 9. Yang ini 10 kali 2, 20. Yang ini kali 2 ya, karena terdiri dari 2 digit. 5 kali 2, 10. Tinggal kita total, berarti ya totalnya adalah 39. Jadi gitu teman-teman. Nanti pertama lembarnya berapa, halamannya berapa. Habis itu kita dapat halaman, kita tulis berarti berapa angkanya. Tadi udah dari 1 hingga 24. Kemudian setiap angkanya itu terdiri dari berapa digit dengan cara kita potong-potong. 1 9, 10 sampai 19, 20 sampai 24. Nah, udah dapat angkanya, yang 2 digit jangan lupa dikali 2. Setelah itu udah deh dapat digitnya masing-masing, kita total aja. Oke? Ada yang mau nanya dulu tentang angka dan digit ini sekali lagi? Dan lembar-lembar ini, ingat lembar
Satu lembar 2 halaman. Jadi dikali 2. Kak, izin ke toilet. Oke. Nah, ini ada penjelasan. 12 sama 12 tadi 24. Angkanya berarti 1 sampai 24. Kemudian yang 1 digit 9 digit. Dan yang digit tadi 10 sampai 24. 10 sampai 24 itu ada 15 angka. 15 angka dikali 2, 30 digit. Total 90 tambah 30. Hasilnya 39. Sekarang kita kembali ke Algonova. Kalian boleh mengerjakan Algonovanya. Kita kerjain bareng-bareng nanti. Kalau yang bingung boleh langsung bertanya. Jangan ragu-ragu karena di sini yang penting kalian mengerti cara mengerjakan soalnya dan materinya. Pelan-pelan aja kita masih punya waktu sekitar setengah jam. Jadi agak panjang ini. Nanti setengah jam beres. Kalau masih ada waktu nanti kita langsung ngerjain nomor 3. Selamat mengerjakan teman-teman. Ada 30 menit. Kak, share screen. Ya, kita mulai mengerjakan soalnya. Jadi materinya udah selesai. Kak, izin ke toilet. Oke, Nadia.
Ingat yang nomor satu itu A itu bilangan dua angka yang jumlah satuannya lebih banyak 8 daripada puluhan. Jadi yang satu itu lebih banyak 8 daripada yang puluhan. Ya, kombinasinya berapa sama berapa? Ini masih pakai yang kemarin teman, yang nomor satu. Jadi ya, tidaknya kita mengulang soal-soal kemarin biar kita ingat juga.
Kak, udah. Oke, kalau yang udah boleh lanjut yang nomor 3 atau kamu lanjut nomor 1 dulu boleh sambil nunggu teman-temannya. Karena materi ini sebenarnya udah selesai. Jadi yang udah selesai boleh lanjutin nomor 3 atau yang lanjutin nomor 1 yang belum selesai. Wah, keren. Ziad sudah selesai nomor 2. Masih ada waktu 12 menit teman-teman. Jadi cukup sepertinya kalau aku lihat sisanya masih cukup untuk kerjaan yang nomor 2. Kak, yang nomor 8 maksudnya apa? Nomor 8 sebentar. Hmm. Jumlah dari dua angka adalah 38. Salah satu nomor diakhiri dengan 5. Jika Anda mencari nomor ini, Anda akan mendapat nomor kedua. I see. Berarti ada dua angka. Kalau di total itu sama dengan 38. Nah, sebenarnya jika Anda mencari nomor ini, Anda akan mendapatkan nomor kedua. Cari angka tersebut. Oh, berarti kalau satu angka diakhiri dengan angka 5, berarti dia jadi satuan. Jika Anda mencari nomor ini, tapi kita nggak tahu puluhannya berapa kan. Jika Anda mencari nomor ini, Anda akan dapat nomor kedua. Oh, kita coret dapat nomor kedua. Berarti nomor keduanya kita tulis di sini. Kalau kita tambah, berarti oh, kita tebak aja nomor duanya berarti ini 35. 35. Ya, 35 dan 3. Kalau kita coret 5-nya dapat 3. Dan hasilnya sebenarnya itu. 35 dan 3. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Karena bertanya itu bagian dari belajar. Soalnya nanti kalau kalian SMP, SMA, sama kuliah, di situ malah kadang, apalagi di kuliah ya, jadi kalian kalau banyak nanya itu malah dapat nilai plus dari dosen atau guru kalian. Karena banyak bertanya itu sebenarnya tanda dia mencoba untuk berpikir dalam mengerjakan tugasnya. Jadi jangan malu untuk bertanya.
Ingat yang nomor 3 yang timbangan, kalau yang kiri dikali berapa, yang kanan harus sama dikali teman-teman. Harus seimbang. Kemudian nomor 2 yang nomor 3 itu berapa banyak apel yang dibutuhkan menyeimbangkan dua semangka. Yang pertama ada satu semangka, berarti yang semangka dikali 2, kemudian pirnya yang kanan kali 2, dapat 4. Kemudian yang gambar timbangan selanjutnya, karena ada satu semangka biar jadi 4 dikali 4. Kemudian yang kiri kali 4, yang kanan kali 4 juga. 4 apel kali 4. Atau mau nanya lagi yang nomor 2, siapa tahu? Tiga dari besar ke kecil, berarti diawali yang besar ke kecil. Dari panah yang nggak ada itu lebih besar, sedangkan yang banyak panah lebih kecil. Kak, yang ini maksudnya apa?
Ya, bentar. Yang nomor 2, itu caranya gini. Berapa banyak apel yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan 2 semangka? Ya, ini kan ada 1 apel. Berarti kalau dia jadi 2, ini dikali 2, biar jadi 2 semangka. Yang kiri dikali 2, yang kanan juga dikali 2. Berarti ada 2 kali 2 pir, berarti ada 4. Nah, hasil 4 pir ini harus, karena yang dicari adalah apel ini, kemudian ini 4, yang ini juga 4. Ini dikali 4, kiri dikali 4, karena 4 kali 1, biar hasilnya sama. Yang ini kan 4 pir. Kemudian ini juga biar jadi 4 pir, jadi dikali 4. Kemudian ini kalau yang kiri dikali 4, yang kanan juga dikali 4. Gitu. Intinya nyari jumlah yang diminta. Kak, ini gimana? Oke. Selanjutnya yang bentar, nasi loading. Nomor 5 itu bentar, gimana ya ini? Aku lupa caranya. Bentar. Oh, yang ini dikurang kiri. Ini kamu kurangin, habis itu kamu tambah. Ini kurang, kurangin, habis itu ditambah. Gitu terus. Kiri sama kiri, di atas sama bawah dikurangi dulu. Kemudian kanan sama kiri ditambah. Wow, cepat-cepat banget di sini. Baru jam 8 tapi teman-teman udah hampir selesai. Oh, teman-teman, nanti kalau kita masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit, kita balik dulu ke kelas, ada 1 materi lagi. Walaupun materinya nggak ada di soal, tapi kita nggak apa-apa. Kita pelajari materinya. Kak, udah. Oke, kalau udah, siapa tadi? Kalau udah, bentar dulu, tunggu temannya sekitar 10 menit. Nanti habis itu kita balik lagi ke kelas, karena Kak Didit mau jelasin beberapa materi lagi. Walaupun materinya nggak ada hubungannya sama soal, tapi untuk pengetahuan saja nanti kita bahas saja materinya. Jadi kamu boleh istirahat dulu atau ambil dulu boleh, sambil menunggu temannya yang belum selesai. Sekitar 10 menit lagi. Tapi kayaknya nggak nyampe 10 menit, nanti udah selesai kok. Atau buka Algonova, web Algonova. Oh iya, nanti ada kompetisi juga teman-teman. Tadi yang kemarin matematika, itu kalian boleh ikut. Bebas, nggak ada salahnya juga kan ikut. Siapa tahu menang. Atau ada lomba juga, selain lomba matematika, ada lomba sosial media. Nanti ada juga, nanti aku share di grup nanti. Jadi kalian dapat hadiah lagi. Dulu explore aja dulu algonya. Lihat proyek teman kalian di Hall of Fame. Itu banyak proyek-proyek. Bisa komentari teman, muka teman kamu ini kenapa dia muncul, dan sebagainya. Ini juga ada Roblox, Scratch, Python, video, website, presentasi, dan sebagainya. Kalian juga boleh buat proyek sendiri loh, biar dipamerin ke teman-temannya.
Nabung dulu kata dia. Jadi Roblox nggak bisa tapi nabung dulu. Mau bantuan dia? Boleh kayaknya. Boleh. Susunlah angka-angka dalam lingkaran tanda panah bergerak dari angka yang besar ke kecil. Berarti dari besar ke kecil. Berarti yang dimulai adalah yang nggak ada panah itu malah yang lebih besar. Karena yang nggak ada panahnya kan awal mulanya tuh. Jadi yang nggak yang lebih besar itu yang nggak ada panahnya. Semakin banyak panahnya semakin kecil. Jadi gitu. Karena dari besar tuh ke kecil. Ya. Yang ini cara kamu kurangin atas sama bawah. Habis itu kamu total kiri sama kanan. Hasilnya tengah itu. Kak, bentar ya, Kak. Ya, boleh. Oke. Ya, udah selesai semua berarti ya teman-teman ya. Boleh stop share screen. Semuanya kita kembali ke materinya. Walaupun ini materinya nggak ada di soal Algonovanya, tapi kita bahas bareng-bareng. Semoga Ziad nanti baliknya tepat waktu ya. Lihatan teman-teman? Oke, kita tunggu 1 menit dulu biar Ziad juga ikut. Kayaknya dia tadi ke belakang. Oke, Ziad balik. Ryan, halo. Duh, Ryan malah hilang kan ya. Oh, oke, aku kira kamu ke belakang juga. Oke, lanjut. Hari ini kita lagi soal pemotongan. Nah, ada syaratnya teman-teman. Syarat gambar tersebut perlu dipotong menjadi beberapa bagian. Kami menggambar potongan garis. Nah, nanti ada gambar disuruh motong. Nah, biasanya disuruh memotong dengan gambar bentuk yang sama. Bagian-bagian yang sama. Nah, cara untuk mengidentifikasi adalah, nah ini. Kita hitung berapa selnya atau kotaknya. Kalau ini ada berapa kotak ya? Ini ada 18, 9, 4, 12. Antara 4 ini yang tidak bisa dipotong jadi bagian yang sama yang mana teman-teman? Yang 9 kotak. Benar, 9 kotak. Syarat bisa dipotong dia dengan bagian yang sama itu bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Jadi nanti kalau ada disuruh motong dengan bagian sama, lihat dulu, oh ini jumlah kotaknya berapa ini? Oh kalau ganjil berarti nggak bisa. Berapa banyak bagian yang sama yang dapat dibagi menjadi berapa bagian yang sama berdasarkan jumlah sel. Ini kayak FP, kamu pernah belajar FPB nggak sih? Faktor FPB atau KPK, aku lupa. Tapi ini cara memotong 12 kotak dengan bagian yang sama, itu ada pertama 12 bagian, karena
satu-satu ini juga bisa dipotong. Kemudian ada 6 bagian, jadi dibagi dua-dua. Yang oranye, yang kuning jadi dua. Kemudian ada dipotong jadi 4. Jadi 4 bagi 3 dan dibalik dan jadi kalau jadi 4 juga bisa dipotong 4-4 karena 12 bagi 3 juga bisa. Dengan kalau gimana ya gambarnya bisa nggak ya? Bagi 4 bagi 3. Nggak bisa. Kalau bagi oh nggak bisa. Dibagi 4 nggak bisa. Yang bisa dibagi 12 dibagi 6 dibagi 4. Dibagi 4 berarti 3. Kalau ini ada yang selanjutnya. Potong persegi 4 kali 4 menjadi 2 bagian yang sama sehingga potongannya membentang di sepanjang persegi. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk yang dihasilkan. Oh, jadi ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Caranya motong adalah horizontal ini. Jadi 4 kan 16, dibagi 2 berarti 88. Yang ini 8, yang atas 8, yang bawah 8, yang ini juga dipotong secara horizontal, secara vertikal 8 dan 8 juga. Ini gampang nih. Siap tadi. Oke, lanjut. Nah, selain dipotong horizontal, cara memotong tidak memotong dalam garis lurus, tetapi sepanjang garis sisi sel. Ini maksudnya apa ya? Bagaimana cara melakukan pemotongan tidak sepanjang garis lurus, tapi di panjang sisi sel. Oh, jadi di zigzag juga bisa. Nggak harus lurus, di zigzag juga bisa. Tapi kalau di zigzag ini nggak bisa. Diagonal sel nggak bisa karena ya syaratnya emang nggak bisa. Yang bisa adalah kotak kecil ini. Kotak ini boleh, tapi yang diagonal ini nggak boleh. Jadi zigzag tadi bisa, set, 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 set itu bisa. Yang penting masih dalam garisnya, kecil-kecil. Kemudian berapa banyak sel dalam persegi 4 kali 4? Ya sebenarnya kita hitung aja kalau 4 kali 4 berarti kan yang kanan ini 4, yang kiri ini 4. Berarti hasilnya 16 sel. Ini sebenarnya perkenalan aja sih teman-teman. Karena di sini juga ada soalnya. Berapa banyak sel dalam persegi 4 kali 4? Oke, 16 tadi udah. Berapa banyak kotak yang berisi bagian yang sama untuk memotong persegi? 8. Karena 16 itu bisa dibaginya dengan gambar yang sama itu cuma 2 bagian berarti ya 16 dibagi 2 yaitu 8 kotak. Mari kita coba membuka garis potongan di tengah dan melebarkannya. Kenapa gitu? Oh, di zigzag juga bisa teman-teman. Yang gini juga sama juga. Yang ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selain horizontal juga bisa dibuat zigzag. Yang penting masih dalam koridor garisnya ini. Nggak diagonal tapi dalam garis. Halo Nadia, kamu masih di situ kan? Ya. Boleh on cam biar kita. Oke, aku kira kamu ke belakang. Lanjut. Ini sebenarnya cara membagi eh, bangunan aja sih. Jadi
Pertama, kalau yang diminta adalah kita deteksi dulu berapa jumlah kotak-kotaknya dalam gambarnya. Kalau dia genap, berarti bisa dibagi jadi dua. Tapi kalau dia ganjil, berarti nggak bisa dibagi dengan bagian yang sama. Dan gambar itu nggak harus lurus. Tadi yang vertikal sama horizontal tuh nggak harus. Bisa zigzag juga. Yang penting dalam koridor garis yang ini. Nah, ini cara pemotongan yang lain. Zigzag ini juga bisa. Yang penting syaratnya adalah jumlah selnya itu 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena totalnya kan 16. Dibagi 2, berarti 8. Sebenarnya gambarnya gampang sih. Kita belanja arah dari mana gitu. Terus kita ambil kotaknya gitu. Yang penting 8 gitu. Kalau udah kita garis satu sisi 8, kemungkinan sisi lainnya itu juga 8. Ini 2. Kemudian dia garis ke sini. Oh, 2 tambah 3. Kemudian tambah 1, tambah 2 lagi. Udah berarti 8. Jadi kalau udah yakin satu sisi 8, sisi yang lain pasti sama. Ini juga. Dia gambar satu ke sini, sini, ke sini, 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 sini. Satu sisinya udah 8, oh sisi lain pasti 8. Karena total selnya itu atau kotak kecil-kecilnya itu 16. Pasti 8 dan plus 8. Ada yang ditanyain dulu tentang pembagian sel-sel ini? Tidak. Oke, berarti udah jelas semua. Karena ini gampang banget. Cara visual, aku yakin nih kalau visual teman-teman pinter-pinter sih. Nah, ini yang ditemuin banyak banget nih. Jadi bisa beragam. Yang penting balik lagi jumlah selnya itu sama. Ada 6 cara ternyata. Tapi yang vertikal nggak dimasukin ya, atau sih sebenarnya. Oke, ada soal lagi nih. Potong persegi panjang menjadi dua bagian yang sama. Sehingga potongannya membentuk di sepanjang sisi sel. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk yang dihasilkan. Nah, oke. Ini dibagi dua di sini. Ada lagi, ada yang mau bantu? Coret-coret di sini juga boleh, teman-teman. Kalian kalau di Zoom itu kalian bisa nyoret-nyoret. Kalian boleh nyoret deh. Ini mau dibagi lagi dua, ada yang bisa nggak? Pakai kursor, pakai mouse juga bisa. Itu ada lambang pen. Nah, itu kalian bisa ambil dan bisa coret. Ada yang mau nyoba? Nah, Jiat udah mau nyoba tuh. Udah Jiat, coba coret coret ya biar dapat dua bagian yang sama. Pertama ini totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8. Berarti kalau 8 bagi 2 itu 4, 4. Nah, buat gambar kotak-kotak kecil, kombinasi kotak-kotak kecil di mana gambar tersebut bisa jadi membagi tersebut. Ada yang mau? Oke, kalau nggak ada kita bahas langsung aja ya. Yang ini zigzag. Nah, tadi 8 ternyata bisa. Jadi sini 4 sama 4 dan terakhir yang horizontal. Setelah itu nggak ada lagi. Karena kalau ini dari sini ke sini, zigzag juga dari sini ke sini, walaupun bisa, tapi nggak bisa gambar karena kalau dibolak-balik tetap sama dengan yang ini. Selanjutnya, nah soalnya lagi. Potong gambar menjadi dua bagian yang sama, sehingga potongannya membentang sepanjang sisi sel. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk yang dihasilkan. Ada yang mau satu-satu deh. Yang ini apa? Yang ini siapa? Ada yang mau? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Satu-satu. Yang mana duluan? Siapa yang mau? Pakai kursor di laptop juga boleh. Ryan mau nyoba dulu? Bagi aja. Ini ditanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12 total. Berarti kalian buat aja.
12 bagi 2, 6, berarti 66. Nah, ada yang mau duluan gambar yang mana? Pakai kursor deh. Udah bisa belum pakai kursornya? Pakai annotated yang ada di bawah Zoom atau di pojok kiri biasanya. Ziad mau nyoba dulu? Coba coret dulu Ziad. Beneran nggak ada yang mau nyoba nih? Kayaknya ini terakhir loh. Iya nggak sih? Ntar aku lihat. Oh, Ziad bener tuh. Dibagi sini aja. Seret. Dapat 6 dan 6. Ada lagi? Yang nomor 2 mau jawab? Wah, Ryan coba juga. 6 dan 6. Yang nomor 3 berarti Nadia. Mau nyoba Nadia nomor 3? Kursor atau mouse, coret-coret aja. Di sini sebenarnya bisa nyoret-nyoret teman-teman. Jadi kita bareng coret-coretan. Nggak perlu takut salah karena salah bagian dari belajar. Orang orang yang nggak pernah salah itu nggak pernah belajar. Nah, pasti kalian akan mengingat itu. Kalian mau nyoba lagi nih sepertinya masih belum tepat karena ini 5 kalau kamu bagi sini 5 dan 7. Berarti dibaginya biar 6 dan 6. Oh ini aku kira Ziad. Oh ternyata ke klik. Ya dia belum jawab juga ternyata. Oh SPO Ziad daftar yang nomor 3 ternyata. Ini kayaknya apakah kalian menyerah teman-teman? Kelas ini sebenarnya aku suka sih kelas ini. Kelas ini tuh pintar-pintar. Tapi sayangnya masih malu-malu. Nah itu. Jadi nggak perlu malu-malu teman-teman karena di sini kita belajar. Jadi nggak ada yang namanya takut dalam mencoba. Nah, kamu nggak berzigzag. Nggak boleh sih ya. Di zigzag itu mah nggak boleh. Tawa lagi. Nah, oke. Kita bahas aja ya. Biar nanti karena waktunya udah mau habis, kita bahas. Akhirin dulu yang pertama tadi, yang ini. Garis lurus ini dapat 6 dan 6. Ini 6 kotak. Ini 6 kotak. Kemudian, ini. Yang ini kalau kita hitung juga 6 kotak. Yang sini 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir, gambarnya adalah zigzag juga, tapi zigzag dengan kebalik. Ini 6 kotak, ini juga 6 kotak. Sebenarnya kenapa gambar zigzagnya boleh dibalik? Karena kalau zigzag yang di sini gambarnya gini kan. Tapi kalau yang ini gambarnya gini. Oh, ini siapa nih? 1, 2, 3. Ini mah nggak boleh. Ini masa gambarnya bersatu di sini si Ziad nih. Masa gambarnya ini? Ini motong di sini terus di sini. Emang sih ini kalau dibagi 6 sih atas sama bawah. Tapi kan mas gambarnya nempel doang di ujung. Ini nempel di ujung nih. Ini di ujung, ini di ujung doang. Jadi emang harus nempel sisinya gitu. Gak boleh nempel di ujung ujung itu nggak boleh. Oke, sini selesai nggak ya? Masih ada lagi nggak? Oh masih ada. Tapi karena waktunya udah habis dan sepertinya sama, masih sama waktu gambar-gambarnya itu masih sama. Kita besok gambarnya dengan gambar bagian yang sama, yaitu dengan cara kita cari dulu jumlah selnya sekali lagi. Kemudian kalau genap bisa dibagi dengan
gambar yang sama, dan kemudian kalau nggak berarti nggak. Dan kita hitung kotaknya per sisinya. Kalau nempelnya harus per sisi, nggak boleh tadi di ujung itu nggak boleh. Oke, hari ini kita udah belajar perhitungan lisan. Kalian udah di luar kepala semua perhitungan lisan, ini jago-jago banget kelas ini. Aku seneng. Kemudian di soal cerita tadi ada nama angka dan digit. Kalau angka itu ya seperti biasa, angka biasa. Dan kemudian digit dari 1 sampai 100 itu ada angka 1 digit dan 2 digit. 1 sampai 9 itu 1 digit. 10 sampai 99 itu 2 digit. Dan 101 ada 3 digit. Kemudian kalau ditanyain digitnya jangan lupa dikali dulu untuk yang 2 digit. Karena digit itu terdiri dari bilangan 2 angka itu terdiri dari 2 digit. Jadi dikali 2, jangan lupa. Kemudian tadi lembar halaman, 1 lembar itu terdiri dari 2 halaman. Tapi jangan lupa juga. Dan aku lihat tadi beberapa jawabannya sebenarnya hampir benar teman-teman. Tapi ada yang sedikit salah karena kurang teliti. Jadi lain kali kalau mengerjakan soal, baca pelan-pelan aja, ya, diulang-ulang lagi setelah jawab. Nah, kalau udah yakin diulang jawabannya, baru klik checklist. Karena kita cuma punya 2 kali kesempatan. Oke, ada yang dulu untuk kelas hari ini, mengenai kelas-kelas hari ini? Oke, kalau ada yang tanyain, Kenapa? ya, siapa tadi? Kayak Tambah lagi. Iya, nggak jadi tanya. Oke, kalau nggak jadi, jangan lupa, gue nggak ada PR ya, karena kalian udah ngerjain semua. Boleh diulang-ulang lagi sebenarnya yang salah tadi, dan boleh nanya juga via chat. Kak, aku mau bahas yang ini, tadi aku salah atau kemarin aku salah, boleh. Kemudian keren banget sih kelas hari ini, dan nanti habis ini aku bagiin algo koinnya, karena kalian tepat waktu semua, aktif semua juga. Jadi ini kelas kelas termasuk kelas paling keren. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan hal yang tidak menyenangkan di kelas. Baik, terima kasih semuanya. Aku tutup ya.